Tante Nila, selamat malam Om Nawi, selamat malam teman-teman Sekina semua. Selamat datang di ibadah Pelgap Sekina. Selamat bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata, Roh Kudus datanglah. Kita mau mengundang Roh Kudus malam ini untuk menjamah setiap hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali pada malam ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk menaikkan puji-pujian syukur kami karena Engkau begitu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, kami perlu Engkau malam ini. Roh Kudus,
Engkau hadir di sini, menolong kami, memimpin kami, untuk kami dapat menyembah Tuhan dengan baik, untuk kami dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari hati kami, dari hidup kami, untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami sudah ada di sini dan kami percaya ketika kami satukan hati kami, Engkau juga ada di sini bersama dengan kami. Kami ingin ada sesuatu yang terjadi pada malam ini Tuhan. Ada gerakan Roh Allah yang boleh menjamah hati kami, sehingga Tuhan ada mujizat demi mujizat yang terjadi. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, tolong Ibu Dwi yang akan memimpin pujian. Roh Kudus, Engkau kuasai dia dengan Roh-Mu yang suci itu. Para singers, pemusik, pengatur LCD dan sound system, Tuhan berkati. Pelayan kolektan, satgas, semua kami yang ada di sini Tuhan berkati. Ketika puji-pujian kami naikkan, biar itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Ketika firman Allah dibentangkan, kami boleh mendengar, mempercayai setiap firman Allah, dan ada rema yang boleh kami dapatkan daripada firman Tuhan malam ini. Sehingga dengan rema firman Tuhan itu kami bertumbuh, kami mengenal siapa Allah yang kami sembah itu. Yang masih dalam perjalanan, saudara-saudara kami Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat, supaya bersama-sama kami diberkati dan diurapi. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami usir keluar dan kami hancurkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Kami hancurkan virus-virus yang jahat di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini dan Engkau memberkati kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah pada malam ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata seindah pelangi secerah mentari. Kita percaya Tuhan Yesus kita yang kita sembah itu seindah pelangi dan secerah mentari. Janjinya teruji buat kita semua yang sudah mengalaminya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi secerah
teman-teman percaya kalau janji Yesus itu teruji. Saya banyak mengalaminya pada saat saya besuk ya. Pernah suatu kali saya besuk itu pulang kayaknya malam nih, anak saya belum makan. Saya bingung bagaimana tuh, saya telepon anak saya suruh pesen makanan. Saya pada udah wanti-wanti, kalau anak sekarang susah ya dibilangin, saya udah wanti-wanti. Ingat kalau udah bukain tukang makanan, pintu dikunci. Kata dia, marah, saya bilang gini, mama kan udah 1000 kali bilang suruh pintu dikunci gitu kan. Pas udah pulang ke rumah, udah malam tuh pulang ya. Saya itu biasanya ngecek kan pintu ada 2, saya lewat, yang selalu saya lewatin lewat garasi. Biasanya saya ngecek-ngecek, dan saat itu papanya anak-anak lagi keluar kota ke Dumai. Pas saya lewat itu saya ngecek pintu pagar yang sebelah, saatnya nggak saya lewatin. Lah kenapa pintu ruang tamu terbuka? Ternyata anak saya dari siang itu nggak tutup pintu, gimana kalau saya nggak ngecek sampai paginya lagi gitu loh. Jadi Tuhan Yesus benar-benar kalau kita mau ya melayani, Tuhan Yesus juga memperhatikan kehidupan kita. Teman-teman percaya itu kita nyanyikan lagi lagu ini, Seindah Pelangi, dengan bangkit berdiri ya, dengan sukacita. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki. Secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti. Setelah lanjutkan pujian kita angkat pujian kita yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua.
untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dengan kasih Kristus, Ibu Ida berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat ibadah yang Kau lancarkan juga malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih kami ucapkan Tuhan. Buat pekerjaan kami yang Kau lancarkan hari ini Bapa, kami juga mengucap terima kasih Bapa. Buat kesehatan, buat setiap aktivitas yang Kau berkati Tuhan. Kami ingin memberi Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kami memberi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Persembahan pertama dijalankan. Kita angkat pujian kita, aku diberkati, disambung dengan diberkatilah. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan
teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat ganda. Kita akan sebelumnya terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Tante Nila, kepada Samuel dan seluruh badan pengurus yang mempercayakan pelayanan ini. Sungguh teruji janji Tuhan. Tadinya sepertinya saya nggak bakal bisa datang gitu loh. Pagi-pagi anak saya yang gede sakit panas. Jadi saya cukup sibuk. Terus tapi Tuhan janjinya teruji gitu loh. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Tadi saya telepon suami. Kebetulan ya dia bisa. Jadi pas saya mau berangkat beliau udah di rumah. Jadi saya agak lega dan bisa ada berada tempat sini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya undang semuanya berdiri, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita yang mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mengasihi Yesus, oleh karena itu kita selalu berjuang berada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan, menunjukkan bahwa kita mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan yang begitu sempurna dan indah di dalam ibadah kami pada malam ini. Kalau kami Tuhan sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan penuh urapan Roh Kudus, naik ke hadirat Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terlebih Tuhan menyenangkan hati-Mu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, siapkan hati pikiran kami Tuhan, kuduskan sehingga kami layak Tuhan untuk menerima Tuhan pemberitaan sebagian daripada firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu Tante Nila yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi beliau, Engkau sembunyikan beliau di balik salib-Mu Tuhan. Amen. Engkau memberkati Tuhan kehidupan beliau, Engkau memberkati Tuhan rumah tangganya Tuhan. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Kalau kami Tuhan mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kuasa iblis yang mau mencoba merampas Tuhan, konsentrasi kami, mengganggu kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dan bersukacita. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Semua berbahagia malam ini. Semua berbahagia malam ini. Haleluya. Kalau nggak berbahagia nggak ada di sini ya. Tadi waktu duduk puji-pujian saya tiba-tiba diingatkan begini. Bahagianya kita ini bisa beribadah gitu ya. Di Ukraina itu ternyata di situ banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang kuat gitu ya. Nah, mereka sekarang ini sedang mengalami betul-betul satu situasi yang sangat buruk, mencekam dan terancam gitu ya. Yang harus pergi mengungsi ya. Salah satu dosen di sekolah Alkitab bilang mereka adalah orang-orang Kristen yang kuat di sana. Nah, kebetulan kita sedang belajar tentang agenda Allah gitu ya. Malam ini masih ada sambungannya, sebetulnya panjang tapi nanti ada beberapa yang saya skip gitu ya. Jadi malam ini kita bicara Exodus. Kalau Kamis yang lalu kan kita udah bicara tentang 10 tulah yang dikirim kepada Firaun supaya dia mau melepaskan bangsa Israel gitu ya. Nah itu sampai 10 tulah. Ternyata Allah tuh bukan sembarangan kasih hukuman begitu aja. Tetapi ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Bahwa orang Mesir yang sangat percaya kepada ilah-ilah atau berhala-berhala. Dan Allah kirim itu semua tulah adalah untuk menghancurkan ilah-ilah yang mereka percaya. Dan untuk menyatakan betapa hebatnya Allah orang Israel itu gitu ya. Jadi ketika ada peperangan baik antara Baal dengan Nabi Elia atau antara Firaun dengan Musa, itu semua di belakangnya adalah ini ilah lawan Allah ya. Jadi disitulah Allah menyatakan kuasanya. Akhirnya semua teologi Mesir tentang ilah-ilahnya dan ilah-ilahnya itu semua dihancurkan Tuhan. Ya, betapa hebat kuasanya Tuhan itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang sering kali kita bilang, aduh aku bosan baca yang kitab ini gitu ya. Apalagi kitab imamat gitu, nggak ngerti. Apalagi kitab 2 Tawarik, semua nama-nama gitu ya. Aduh kalau kita udah belajar nih, ternyata itu semua ada runutannya. Ya semua tuh ada artinya, semua ada benang merahnya sampai kepada Yesus datang nanti. Itu indah banget ya. Tapi kita di Sekina biar belajar sedikit-sedikit bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar.
Nah kan 10 tulah itu terjadi, yang terakhir adalah semua anak sulung mati. Akhirnya Firaun KO. Akhirnya dia izinkan bangsa Israel keluar. Tapi dengan terpaksa gitu ya. Itu review sedikit untuk minggu yang lalu. Kemarin kan kita belajar dari Keluaran 12 ya. Jadi Firaun itu menyerah di ayat yang ke-34 sampai 42. Setelah tulah 10 maka menyerahlah Firaun dan ia mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir ya. Keluaran 12 ayat 43 dan seterusnya itu nanti tentang ketetapan Paskah dan roti tidak beragi. Tapi malam ini saya belum bicara tentang Paskah, saya mau bicara tentang Exodus dulu ya. Allah memimpin bangsa Israel keluar. Jadi ketika Allah memilih Musa dan ada satu janji yang dikeluarkan, dan janji itu bukan janji tinggal janji. Janji itu betul-betul digenapi. Ketika ada 5 hal yang Tuhan bilang, bisa gak ditampilkan bahwa dia waktu dia janji kepada Musa, dipilih Musa untuk diutus memimpin bangsa Israel keluar. Musa katakan, aku gak pandai bicara, aku gak tahu nanti mau bilang apa sama orang-orang, Allahku siapa namanya, segala macam dah. Musa meragukan kemampuan dirinya sendiri. Tetapi di situ Allah berjanji bahwa aku akan menuntun ya. Aku akan menuntun, membimbing, ada 5 hal. Masih bisa ditampilkan gak Jaka? Enggak, nyerah. Udah berapa minggu sih itu dari seri yang pertama ya. Ya, jadi Tuhan akan membimbing. Ntar saya lihat sebentar ya, supaya saudara yang tidak ngikutin dari awal bisa punya bayangan sedikit ya. Itu di dalam Keluaran ya. Keluaran pasal yang ketiga kalau nggak salah ya. Kita dulu ya, catatan saya ini saking kebanyakan nih ya. Kalau nggak dicatat takut lupa. Itu janji Tuhan ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 3 dia katakan begini, mulai dari ayat 16, di situ ada kata-kata aku sudah mengindahkan kamu. Jadi ayat 17 katakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Ya, agenda Allah adalah bahwa nanti orang Israel akan menuju kepada negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus yang Bentar dulu ya, saya lupa nih ayatnya nih. Yang Tuhan berkata gini, aku akan menuntunmu dan aku akan membimbingmu, aku akan turun sendiri. Ya udah, nggak apa-apa. 5 alasan kenapa awalnya Musa menghindari panggilan. Bukan, aku mau yang janjinya Tuhan buat Musa ya. Nanti saya akan secara perlahan-lahan review apa yang Tuhan janjikan. Bahwa kalau Tuhan setelah Musa diutus, dia akan memimpin bangsa Israel keluar. Tuhan tidak akan biarkan begitu aja. Dan janjinya itu, dan nanti itu akan terlihat bahwa apa yang Allah ucapkan itu dia lakukan gitu. Ini luar biasa firman Tuhan ya. Nah, kalau tadi saya katakan Keluaran 12 ayat 43 dan 13 ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang ketetapan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Yaitu ada perbedaannya, 2 perayaan yang berbeda gitu ya. Perbedaannya di mana kalau Paskah memperingati
bangsa Israel yang bebas, yang keluar dari Mesir, itu Paskah. Terus apa itu roti tidak beragi? Hari raya roti tidak beragi adalah hari raya bagaimana Israel mengalami penderitaan di Mesir. Jadi ada sedikit perbedaan, nanti kita juga akan belajar itu ya setelah pembelajaran Exodus ini. Tapi minggu depan ada hamba Tuhan, kita akan praise and worship. Nah, kita baca Keluaran dulu 14. Keluaran 13 ayat 17, saya mohon Doni tolong bacakan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Iya, terima kasih Doni ya. Jadi keluarnya bangsa Israel di sini dilihatin setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal itu dekat sekali. Boleh ditampilkan beberapa gambar peta yang nanti supaya kita punya bayangan bagaimana jalan-jalan itu yang harus dilalui ya. Yang nomor berapa saya juga lupa tuh Jaka, coba tampilin aja dulu. Kan di sini firman Tuhan bilang ya Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan itu yang paling dekat. Ya, sebab firman Allah jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah ini ada rahasia yang begitu indah, kenapa Allah tidak membawa orang Filistin, orang Israel melewati jalannya negeri orang Filistin. Padahal itu dekat, dikatakan cuma sekitar 4-5 hari sudah bisa nyampe. Tapi Allah enggak. Bawa nanti ke jalan yang nanti kita akan lihat petanya bagaimana jalan itu jalan yang sempit, setapak, padang gurun, bagaimana pada waktu mereka terkurung oleh oleh lembah tebing-tebing yang tinggi, oleh laut, terkurung oleh benteng Mesir, terkurung oleh tentara Firaun. Ternyata Allah punya rahasia, maka itu kita harus belajar rahasia ini. Kalau engkau mengalami tekanan, sepertinya semua mengurungmu dan engkau tidak punya jalan keluar, jalan yang buntu. Seringkali saya bilang seperti kita ini, kalau ini jurang kita ada di sini, di ujung jurang. Kita lihat, nah ternyata ada dua hal kenapa Allah tidak mengajak mereka jalan ke negeri orang Filistin. Ya, alasan yang pertama adalah gini. Tuhan mau Israel mengalami Tuhan di padang gurun. Ya, bukan hanya sekedar mendengar, melihat, tetapi mereka harus mengalami pengalaman rohani bahwa Allah orang Israel itu betul-betul akan menolong mereka, membimbing mereka, menuntun mereka yang tadi saya katakan itu janji.
Nah ini ada satu gambaran yang seperti ini ya. Yang sebelah kiri yang tulisannya merah, kalau dari saya sebelah kiri berarti dari Anda sebelah kanan. Itu adalah fortress ya, Megiddo tuh. Nanti ada ayatnya semua ya, itu bentengnya Mesir ya. Sebelah yang tulisannya hijau itu watir-watir atau tebing-tebing yang tinggi ya. Nanti ada jalan yang hijau, bangsa Israel melewati jalan yang itu. Nah, Mount Sinai di sana, di seberang sana. Dan kita lihat di sini nanti Tuhan menuntun mereka menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dengan tidak mengerti apa-apa mereka berjalan menurut tuntunan Tuhan. Nah ini kita ngelihat dikurung dari berbagai hal, terus tiba-tiba tentara Firaun mengejar karena Firaun itu merasa menyesal melepaskan bangsa Israel. Bayangkan ya, dikatakan 600 orang laki-laki, 600.000 orang laki-laki ditambah istri, anak diperkirakan sekitar 2 juta. Musa memimpin orang Israel 2 juta mengikuti arahan Tuhan sampai mentok di Laut Teberau. Di situ Tuhan belum ceritakan kalau nanti akan ada keajaiban, akan ada mujizat. Yang Tuhan mau hanya taat, ikutin aja. Nah orang Israel kan dikatakan bersungut-sungut. Baru keluar 3 hari padahal mereka melihat bagaimana tulah dicurahkan kepada bangsa Mesir khususnya Firaun. Betapa hebatnya Allah itu. Nanti kita lihat sampai Rahab aja mengakui. Wah kami gemetar mendengar Allah Israel yang begitu hebat. Tapi orang Israel 3 hari begitu menghadapi kesulitan dia lupa. Dia lupa ya, dia marah-marah gitu ya. Bersungut-sungut kan dikatakannya dia tegar tengkuk. Nah ternyata Allah ingin melatih mereka. Kenapa tidak dibawa melalui jalan orang Filistin? Karena begini. Orang Israel 420 tahun dijajah di Mesir. Dijajah itu dilatih jadi tentara atau jadi apa? Coba. Budak. Ya, 420 tahun cuma dijadikan budak. Sekarang kalau Allah ajak mereka jalan negerinya orang Filistin itu salah satunya Goliat yang terkenal. Orangnya gede-gede, jago berperang, orang Filistin itu terkenal jago berperang. Kalau orang Israel dituntun ke negeri orang Israel, mereka biasanya bawa sekop, nyangkul, atau mungkin bertanam, atau kerja rodi, kerja apa aja, semerautan, namanya juga budak gitu kan. Terus menghadapi orang Filistin harus berperang, pasti kalah. Karena gak punya skill untuk berperang. Betapa sempurnanya cara Allah bekerja dan memimpin umat pilihannya untuk keluar. Nah, kan orang Israel tidak mengerti kalau Allah tuh punya berpikir gitu. Kita pun begitu kan ya. Ketika ada masalah kita nggak ngerti padahal Tuhan sedang bongkar kita. Ya, padahal Tuhan sedang dongkrak hidup kita. Supaya kita bisa maju dan berkembang gitu ya. Nah jadi arahan yang kedua itu adalah itu. Alasan kenapa jalan itu dipilih. Karena Allah nggak mau bangsa Israel kalah begitu aja. Dibabat habis sama orang Filistin. Nanti kenapa dipimpin di padang gurun, nah itu nanti yang kita akan pelajarin. Ya, dipimpin itu yang merah adalah jalannya ya, mestinya dekat jadi jauh karena Allah di padang gurun dalam perjalanan itu mereka dilatih. Di situ mereka mengalami Tuhan. Nanti berperangnya melawan suku Amalek dulu yang kecil yang tadi di awal saya bacakan. Ada suku Hewi, suku Feris. Jadi ngelawan suku-suku yang kecil dulu. Jadi Allah melatih step by step. Memang kelihatannya jalannya berkelok-kelok, aturan dekat jadi jauh. Cuma 45 hari jadi 40 tahun, bayangkan. Ternyata itu agenda Allah yang besar itu supaya bangsa kesayangan, bangsa pilihannya ini bisa mencapai tujuan itu sesuai dengan agendanya Allah. Nah, maka itu Tuhan bilang dia cuma minta bangsa Israel taat. Kalau dia taat maka dia akan melihat kemuliaan Allah. Kalau taat maka akan melihat betapa Allah melakukan mujizatnya yang luar biasa. Jadi kenapa mereka diajak
jalan yang sulit gitu ya. Ternyata Tuhan melatih mereka. Makanya kan di seri yang sebelumnya, musuh-musuh itu Allah taruh supaya melatih kita untuk berperang ya. Jadi kalau ada masalah, udah nangis boleh, tapi jangan nangis terus-terusan ya. Ingat agenda Allah. Aku ada dalam agenda Allah. Saya juga begitu. Saya tahu gak mungkin nih ya. Saya misalnya Anda setia, saya setia. Gak mungkin Allah, biarin aja lah. Mau jadi apa jadilah, terserah. Pasti ada agenda Allah buat kita. Ya, ketika kita mengerti ini, maka kita gak mau skip ibadah. Kalau kita mengerti ini, maka kita berbahagia ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita gak mau bilang, gue gak mau ke gereja lah. Ya, kita hari Kamis aja nih, saya kalau ada urusan mesti keluar nih, aduh gelisah mau cepat pulang. Supaya gak mau mepet-mepet ya, kecuali kerja apa boleh buat, kan kita harus mencari makan. Karena rasa berbahagia bila ada di rumah Tuhan. Nah kita mesti punya mengalami seperti itu ya, rasa berbahagia. Nah selama ini Israel itu hanya budak, bukan tentara yang siap, yang terlatih untuk berperang ya. Peralatan yang mereka itu di firman Allah tuh ada loh dikatakan ya. Selama mereka jadi budak mereka itu bikin batu bata dari jerami. Coba bayangin aja bikin batu bata dari jerami, kapan kerasnya ya. Nah, tetapi itulah yang mereka alami gitu ya. Musuh pertama adalah Amalek. Allah latih mereka berperang dari musuh yang kecil dulu ya. Yang lebih kecil dari Filistin maksudnya ya. Jadi Allah latih. Nah nanti bangsa di sekitarnya pelan-pelan sedikit-sedikit mereka bisa menghadapi orang Filistin. Tanah Kanaan itu sebetulnya tanah Kanaan itu sebetulnya tanah orang Filistin, tanah Kanaan itu. Maka Israel itu kan disebutnya the promised land, tanah perjanjian. Itu kalau baca itu ajaib banget ya. Itu tanah perjanjian yang Allah berikan kepada Israel, yaitu Kanaan, itu tanah Filistin. Israel sebetulnya tidak punya tanah. Tetapi mereka bisa dengan segala kekuatan mempertahankan tanah itu. Maka jadilah tanah perjanjian ya, diperebutkan orang lah. Karena tanah itu penuh susu dan madu dan benar-benar penuh susu dan madu ya. Bukan di mana-mana madu, di mana-mana susu. Enggak, artinya tuh makmur, hidupnya makmur. Kalau di peta dunia kita buka, Israel tuh adanya di tengah-tengah. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Atau kita nih bercerita tentang dongeng. Kok gak bisa mati ya? Maaf. Tuh kalau lagi begini tuh suka ini. Kita dulu ya, saya kecilin sebentar ya tadi. Perasaan udah dikecilin nih. Ya iyalah, namanya handphonenya warisan jadi begini nih. Kurang tahu. Udah habis. Jadi ya, jadi musuh-musuh yang kecil-kecil itu, masalah-masalahmu yang kau hadapi itu, itulah Allah melatihmu berperang. Makanya jangan dikit-dikit menyerah, jangan dikit-dikit, udahlah berpisah aja, jangan dikit-dikit, udahlah gak usah tegur lagi orang itu, jangan dikit-dikit, udahlah gue gak mau ke gereja lagi dah, jangan dikit-dikit, udahlah kita gak usah ngarepin lagi dah gitu. Enggak ya, tapi kalau kita tahu ini tujuan kita baik, kita perjuangkan itu. Karena kita tahu ada agenda Allah di situ ya. Firman Tuhan berkata begini. Ya, setelah saya memikirkan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel, menuntun, mendidik mereka, mengajar mereka begitu ya. Dipilih bukan jalan pintas. Kita nih paling demen jalan pintas, betul gak? Ada jalan pintas ngapain? Jalan tikus itu paling disukai orang, cepat sampai gitu ya. Nah, firman Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ketika kita mengerti bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar, maka ayat ini kita bisa aminkan dengan keras. Benar. Karena apa? Kita ada di bawah kendalinya Allah.
Memasuki tahun 2022 itu Allah beri satu ayat yang indah bahwa kita ada dalam pengawasan Allah. Ih, luar biasa itu. Dan Tuhan taruh saya ini setelah belajar ini, saya bilang aduh indah banget ini. Tuhan benar-benar kami ada di dalam pengawasan Allah. Nah, kita baca Ulangan 32 ayat 9. Nanti Ulangan 32 ayat yang ke-9. 10 dan 11 tolong Bapak Ronald bacakan. Jaka siap-siap video Raja Wali. Ya, terima kasih. Nanti kita nonton sebentar ini tentang bagaimana Raja Wali melatih anaknya, memberi anaknya makan, melatihnya sampai dia bisa terbang, ya. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Seru juga ya. Jadi kenapa saya mau putar video itu supaya kita punya gambaran ya. Anak elang itu dilatihnya ya. Oh ya, yang pertama adalah sarang burung elang itu dia bikin sarang bukan di atas pohon palem gitu yang cuma berapa meter gitu enggak. Di atas gunung di tempat yang tinggi gitu ya. Itu dia bikin sarang seperti itu. Nah, dia akan kasih makan, cara dia ngasih makan juga amazing banget gitu ya. Betapa ciptaan Tuhan itu luar biasa. Ketika udah mulai tumbuh bulu-bulunya, tadi dikatakan sarangnya dibongkar-bongkarin ya. Sehingga anaknya didorong jatuh, sepertinya kejam. Anak juga berpikir kenapa ibu mau bunuh aku. Nah kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, firman Tuhan bilang dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Di tengah ketandusan dan ancaman auman, bukan ancaman auman padang belantara. Dikelilinginya dia, ya siapa? Bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Ya, ketika di tengah-tengah ketandusan, gak ada apa-apa. Coba bayangkan padang gurun. Yang belum pernah ngebayanginnya Bromo itu ya. Itu kayak padang gurun ya, padang pasir ya. Enggak ada tumbuhan. Kalau siang panasnya ajubilah, tapi kalau malam dinginnya juga luar biasa. Itu padang gurun ya. Tetapi firman Tuhan bilang begini, dikelilinginya dia dan diawasinya. Dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya.
Lalu di sini kita disuruh ngebayangin laksana Raja Wali menggoyang-goyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya ke atas. Artinya gini, ketika dia dijorokin jatuh, itu burung akan menukik. Ya, kalau nonton geografi nasional itu ada bagaimana itu kan belum bisa terbang, ya otomatis dia jatuh buruk gitu kan. Tapi mamanya dengan segera menukik ke bawah, begitu mau sampai ke bawah ke batu-batuan itu langsung ditangkap sama mamanya, dibawa lagi ke atas. Nanti besok-besokannya lagi dijatoin lagi, begitu lagi ditangkap. Kan ketika dijatoin anaknya berusaha untuk terbang, akhirnya bisa terbang. Tetapi ketika dia berlatih gak dibiarkan dia jatuh mati. Tapi dilindungi dengan kepak sayapnya itu oleh Raja Wali. Luar biasa firman Tuhan itu, ajaib ya. Dikatakan tetapi ayat 9 bagian Tuhan ialah umatnya. Kita adalah bagian daripada Tuhan. Maka dia bela umatnya itu. Kalau kita Israel rohani, Tuhan bela kita seperti Tuhan bela bangsa Israel. Ketika dia bilang kita dilindunginya, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Dia menjaga kita seperti itu. Tadi Keluaran yang kita baca di awal, Keluaran coba kita balik dulu ke Keluaran. Mundur lagi 2 pasal. Keluaran 13 ayat 22 dikatakan begini. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya, siang yang panas terik Tuhan kasih awan untuk menuntun mereka. Jadi kayak ada perteduhan ya. Jadi kayak dibayang-bayangin awan, jadi kita tuh teduh gitu bangsa Israel. Lalu waktu malam dikasih tiang api untuk menerangi mereka, pasti gelap di padang gurun. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, firman Allah ayat 2 kata-katanya, dengan tidak beralih, garis bawahi itu. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Dengan tidak beralih, ini kata-kata luar biasa sekali. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada. Menyertai selama mereka keluar dari Mesir itu. Kalau kita baca di dalam Mazmur 121, kita lihat coba, kita bandingkan dengan Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai 6 nih, cuma pendek nih ya. Nanti tolong bacakan Dr. Febri. Tuhan penjaga Israel. Amin. Dengan tidak beralih. Pemazmur katakan di sini apa? Penjagamu tidak akan terlelap. Nyambung kan? Penjagamu tidak akan terlelap. Allah menjaga kita sedemikian rupa. Seperti Raja Wali, makanya kalau ada orang nih mimpin pujian, makanya saya suka bilang gini, kalau kita pimpin pujian jangan terlalu banyak berkata-kata. Apalagi kalau kita tidak sesuai gitu ya. Begini, ada anak muda mimpin pujian. Anak remaja, bukan di sini ya. Di pas saya menghadiri satu ibadah di tempat yang lain. Anak remaja semua yang mimpin punya. Nyanyi lagu begini,
Aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali gitu kan ya. Kan otomatis kita ini bayangan kita, Raja Wali. Apalagi tadi kalau kita udah nonton videonya, wah melatih anaknya sedemikian rupa. Terus dia ngajarin nih kita nih orang tua nih, wah seolah-olah bagaimana dia udah mengalami. Dia belum mengalami bagaimana ketika sarang itu diobrak-abrik. Tuhan melatih kita. Ya, jadi hidup kita, kenyamanan kita kadangkala Allah izinkan diobrak-abrik. Yang tadinya nyaman tiba-tiba harus meleset ke bawah. Terus kita bertanya, kenapa Tuhan? Kan Tuhan yang buka jalan sampai aku nyaman. Ternyata Tuhan mau melatih kita supaya kita kuat. Kalau kita nggak kuat nanti ada ujian lagi yang besar, kita akan jatuh. Ingat, ujian itu, masalah itu yang datang dalam hidup kita, itu adalah cara Allah melatih kita. Jadi malam ini coba dengar baik-baik firman Allah. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau sekarang ini lagi dalam tekanan, kalau saat ini mungkin engkau lagi menghadapi jalan yang buntu. Ingat, Tuhan punya rencana. Dia sedang melatih engkau supaya engkau kuat dan engkau bisa taat dan berjalan sampai kepada yang Allah mau, agendanya Allah itu. Jadi jangan ibadahnya Senin Kemis. Kita kalau puasa Minggu, ada orang demen banget. Aku tuh Senin Kemis puasa, kenapa harus Senin Kemis? Ya konotasinya gak enak amat tuh. Aduh lagi Senin Kemis nih gitu ya, kayaknya susah banget gitu ya. Kalau anak Tuhan biar susah kita masih bisa tertawa. Kita masih bisa bernyanyi, masih bisa bertepuk tangan. Saya tahu beberapa di antara kalian yang pernah mengalami saat-saat gelap dalam hidupnya. Tapi engkau masih setia sampai hari ini dan aku melihat bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan tolong. Ya saya tuh kalau belajar firman saya terus ingat, oh ya ini Tuhan, aduh indah banget. Dia sudah keluar Tuhan dari pelatihan Tuhan. Nah ketika kita keluar dari pelatihan Tuhan itu kita jadi kuat, kita bisa lawan. Bukan berantem gitu sama tetangga, bukan ya, kita bisa lawan masalah kita. Jangan, wah ya udah kuat nih tinju gue nih udah, aduh nih kalau Tante Nila belajar ini tulangnya kan gede-gede nih ya. Ya bukan begitu. Orang yang udah dilatih Tuhan kuat, dia gak suka berantem sama orang. Malah dia doakan orang itu yang kurang baik dengan dia. Pastor katakan dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Engkau memang dipanggil keluar. Engkau mengalami padang gurun yang susah. Engkau mengalami tekanan. Engkau mengalami seperti jalan buntu. Tapi Tuhan bilang penjagamu tidak akan terlelap. Dia katakan dengan tidak beralih tiang awan dan tiang api itu selalu ada. Selama perjalanan di padang gurun itu. Aduh saya gak bisa ngebayangin, makanya kumpulin duit pergi ke Israel. Bagaimana merasakan tuh di Gunung Sinai. Gunung-gunung batu itu semua. Musa berdoa, berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Kita ke sana bukan buat berjumpa dengan Allah. Allah ada di sini. Allah ada di hatiku, Allah ada di hatimu. Tapi kita mau melihat bagaimana menapak tilas itu Musa marah 2 loh batu itu dibanting. Melihat bangsa Israel menyembah patung emas. Naiknya susah ke atas, tinggi. Kalau saya sekarang mungkin gak kuat ya napasnya. Karena kan kalau di atas gunung oksigen berkurang. Dan dinginnya luar biasa. Ketika turun, bangsa Israel udah lupa dengan kedahsyatan Tuhan memimpin mereka keluar. Nah tadi kita sekarang nyambung lagi ke ini. Ketika mereka terkepung. Terus kita baca ayat Keluaran 14. Keluaran 14, kita baca Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Septian, tolong bacakan. Keluaran pasal 14 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu
ketiga. Ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Silakan duduk, terima kasih. Tante takut dia kehabisan napas. Ya, jadi di sini lihat ya. Kan tadi kita baca ayat 17 sampai 22 ya, mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam gitu ya, di tepi padang gurun. Lalu di ayat pasal 14 ayat 1 Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Ya. Jadi bukan disuruh terus maju, Tuhan suruh balik kembali. Dikatakan antara Migdol dan laut dan tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Ini kita mesti lihat petanya yang tadi tuh. Petanya yang tadi, kalau enggak bingung nih namanya aja susah. Bisa-bisa Pihahirot, bisa keseleo tuh jadi Maerot. Duh bahaya banget ya, nama-namanya susah gitu ya. Nah kita lihat disuruh balik berkemah di situ. Dan berkemah di situ di tepi laut. Belum punya bayangan bangsa Israel bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi di situ. Tuhan bilang balik, berkemahlah di tepi laut itu. Musa taat. Ya, waktu bangsa Israel bersungut-sungut, ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-10 dari pasal 14, bersungut-sungut ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, disuruh balik, kan Firaun enggak rela gitu melepas, bayangkan 2 juta budak pergi, kan dia kebingungan nih, kurang budak berarti pada waktu itu. Karena semua dibawa keluar oleh Musa, Firaun masih penasaran, masih mau musnahkan bangsa Israel ya. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Ketika orang Israel nengok ke belakang di depan laut, di sini benteng Mesir, di situ jurang yang tebing-tebing yang tinggi, menengok ke belakang, alamak, tentara Firaun yang terlatih berperang. Walaupun mereka jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah orang Israel yang dipimpin Musa, tapi mereka adalah ahli-ahli perang. Ketakutan luar biasa. Lalu mereka berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 13, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa pun belum tahu bahwa laut itu akan terbelah. Tuhan gak bilang Musa ntar ada laut terbelah, pimpin aja bangsa Israel. Enggak, tapi memang Musa seorang hamba yang taat. Musa bilang jangan takut, berdirilah tetap, setialah, taatlah, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Apa yang kamu alami malam ini? Lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan beralih, jangan tinggalkan Tuhan kalau kau mau melihat ada mujizat yang besar di dalam kehidupanmu. Firman Allah katakan Tuhan yang akan berperang untukmu. Lalu ayat 15 dikatakan gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu. Wah, di sini otoritas Allah, kuasa Allah dinyatakan melalui Musa. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Apakah ada gambarnya? Mas Jaka ada, silakan.
be. Or God's blood. I said witchcraft! No. It's the only way to escape. Itu sampai akhirnya tertutup. Siapa yang sanggup lakukan itu? Penciptanya yang sanggup lakukan itu. Amin. Ya. Aduh, ketakutan apa yang kita alami saat ini? Seperti bangsa Israel begitu. Ketakutan yang luar biasa. Bayangkan, ancamannya bukan main-main, bukan oh di sini ada kuda, di situ ada gajah, di sini ada kambing. Enggak, laut. Benteng Mesir, udah pasti mati ke benteng Mesir dia habis. Dan kita bayangkan 2 juta orang dipimpin oleh Musa bisa lolos semuanya. Dan ketika tentara Firaun masuk, mereka ditutup oleh laut. Siapa yang bisa lakukan itu? Yaitu pencipta dari alam semesta, itulah Yesus Kristus Tuhan Allah yang kita sembah. Dia yang sanggup lakukan itu. Jadi kalau kita nggak mau setia dan taat kepada dia, seperti bangsa Israel bersungut-sungut terus, alangkah ruginya kita. Maka cerita firman itu harus diceritakan terus menjadi satu pelajaran buat kita. Kita berbahagia nih, kita bisa punya contoh-contoh yang jangan kita lakukan itu. Supaya nanti kita dapat kemuliaan yang Tuhan berikan. Nah, Elia di sungai Kerit, coba bayangkan. Dia diberi makan oleh gagak, waktu itu ada kelaparan. Burung gagak kan pemakan daging. Tapi Allah bisa pakai burung gagak bawa daging. Cuma dipegang begini di mulutnya, nggak dimakan. Padahal dia pemakan daging. Untuk kasih makan Elia pagi dan sore. Sama bawa roti. Aduh, luar biasa. Siapa yang bisa lakukan? Dialah Tuhan yang menciptakan semuanya. Daniel waktu di gua singa. Singa-singa itu bisa kayak orang kekenyangan, mulutnya ketutup semua sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Siapa yang sanggup lakukan itu? Dia pencipta dari singa itu. Luar biasa. Betapa bangganya kita ya, punya Allah yang seperti itu. Saya sambil belajar ini saya langsung ada lagu gitu. Apa tuh? Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Jangan kendor imanmu. Jaga hati. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dia menjaga kita, dia mengawasi kita dengan tidak beralih. Dan dikatakan penjagamu tidak pernah terlelap. Terus kita bilang begini, aduh Tuhan lagi ketiduran kali, kok gue hidupnya susah banget. Enggak. Ya, Tuhan gak ketiduran. Dia sedang latihmu, dia sedang latih aku untuk berperang. Aduh indah ya firman Tuhan, saya juga sangat diberkati. Kita baca satu ayat lagi, Yosua 2 ayat 9 dan 10. Ini Rahab, ketika dia menyembunyikan 2 pengintai itu. Dia berkata begini, makanya dia mau sembunyikan, dia mau tolong 2 pengintai yang diutus Musa itu. Dia berkata begini, Yosef tolong bacakan. Yosua 2 ayat 9 sampai 10. Yosua 2 ayat 9 dan 10. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa pengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut seberang di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. 11. Ayat 11, ketika kami mendengar itu,
Ya, terima kasih. Ya, ini perkataan Rahab. Ya, dia bilang, ketika kami mendengar itu, mendengar semua perbuatan-perbuatan Allah ketika memimpin bangsa Israel, ini menjadi termasyur, menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Semua orang jadi takut. Takut bukan orang Israel hebat, bukan. Tetapi Allahnya orang Israel itu luar biasa. Maha kuasa, maha dahsyat. Itu yang dikatakan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Berarti seluruh bumi ini, seluruh ciptaan Tuhan itu dialah yang berkuasa. Amin. Itulah Allah yang kita sembah. Baca satu kali lagi ya. Riki tolong bacakan Mazmur 136. Ini Mazmur 136 ini ayat 1 sampai 26 itu kenapa? Hah? Enggak, Riki cuma baca ayat 13. Ketawa nih pada gak suka baca Alkitab. Iya, ayat 13 mulai. Empat belas dan 15. Amin, silakan duduk. udah takut dulu ya. Jadi terus keluarlah ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Keluarlah selalu puji-pujian kepada Tuhan ya. Mengagungkan Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan kepadamu ya. Setiap orang tuh punya pengalamannya sendiri-sendiri loh ya. Sampai kita bisa katakan Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu ajaib. Kamu punya pengalamannya sendiri-sendiri. Maka keluarlah ucapan syukur dan katakan gini. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau di sini kan ditulis pengalaman Israel kepada dia yang membelah laut Teberau. Menjadi dua belahan. Kepada kita apa? Kepada dia yang sudah menyelamatkan aku dari kecelakaan. Kemarin teman saya sekolah Alkitab. Dia mau ke Bojong Indah dari Kerawang, rumahnya di Kerawang. Itu mengalami kecelakaan karena dia mau menghindari mobil yang berhenti, dia kan naik motor, seorang udah tua juga ini ya, sederhana banget orangnya. Jadi dia jatuh. Ketika dia jatuh, jaketnya itu kelindes mobil. Tapi dianya enggak loh. Tapi dia enggak bisa bangun. Karena mobil itu harus mundur dulu supaya jaketnya itu kan mau dibuka juga enggak bisa. Saya enggak bisa ngebayanginnya ya. Luar biasa Tuhan ketika dia menyelamatkan hambanya ya. Dia cuma robek di sini, terus ceritanya dramatis banget dah. Akhirnya sampai kan bingung dibawa ke rumah sakit apa tuh umum apa. Terus katanya ditolak atau bagaimana akhirnya sampai ke rumah sakit Mekarsari. Di mana itu rumah sakit Mekarsari? Saya juga gak tahu tapi sekarang berangsur-angsur sembuh. Tapi kesaksiannya luar biasa. Mestinya dia yang kegiling tapi Allah bisa buat yang kegiling cuma jaketnya doang. Saya bilang gini, kepada dia yang sudah menyelamatkan aku dari kecelakaan bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Amin. Apa yang kau alami? Katakan Tuhan terima kasih. Kepada engkau yang sudah memberikan aku pekerjaan. Nganggur berapa tahun sekarang ada pekerjaan. Bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Katakan kepada Tuhan, kepada dia yang sudah menyelamatkan rumah tanggamu dari kehancuran. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin firman Tuhan ya. Tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Mari kita berdiri. Jadi kalau kita udah dengar firman Tuhan, apalagi ini berseri, coba kamu bayangkan sedikit-sedikit aja. Apa? Oh iya, janjinya. Terus digenapi, terus keluar. Luar biasanya Tuhan. Jadi ada rema. Rema itu berarti enggak satu khotbah itu kamu hafal. Ada satu ayat yang menyentuhmu atau ada satu perkataan iman yang itu tertanam di dalam hatimu. Itu rema. Ya. Jadi dari rema itu kamu merenungkan firman Tuhan.
Akhirnya keluar kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Nyanyikan lagu ini sambil beriman benar Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Bawa kepada Tuhan apa yang kamu alami. Amin, haleluya. Sejenak. Apa yang kau alami saat ini? Siapa yang menyakiti hatimu? Tekanan apa yang sedang kau alami? Tuhan katakan Dia penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Dan Dia mau melatih kita untuk kuat, untuk dapat berperang melawan segala keadaan dan tetap setia, tetap taat. Sampai mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Allah Maha Kuasa dengan suara yang keras sebagai deklarasi, betul Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Allah Kuasa melakukan segala perkara. Bawa perkaramu kepada Tuhan malam ini. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Tanganmu tinggi kepada Tuhan. Tanda bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Amin. Katakan dengan kuat. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya Yesus. Tuhan, Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Engkau yang melihat ketakutan kami. Engkau yang melihat Tuhan keberadaan kami. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan Bapa. Terima kasih kalau kami boleh dikuatkan oleh firman Allah. Bahwa Allah mengendalikan hidup kami dan Allah tidak pernah beralih dari pengawasannya kepada umat-Mu. Allah tidak pernah terlelap Tuhan, terima kasih. Janji firman-Mu begitu indah. Kami adalah Israel rohani, bangsa pilihan Allah juga. Kami percaya Allah akan tolong kami, Allah akan kuatkan kami, dan Allah juga akan bebaskan kami. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang selama dalam pelatihan Tuhan. Kuatkan kami, jangan sampai ada satupun di antara kami yang jatuh. Jangan sampai ada satupun di antara kami yang mundur. Jangan sampai ada satupun dari antara kami yang menolak kebenaran firman Allah. Kuatkan kami semua. Persatukan kami keluarga Shekinah Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kasih dan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat Bapak Sedianto yang masih isoman Tuhan bersama 3 anaknya. Masih positif hasil PCR. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan secara sempurna Bapak. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Tuhan tolong keberadaan mereka, Tuhan yang mengerti Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka untuk tetap setia kepadamu. Tuhan, yang dalam pergumulan rumah tangga, kiranya Tuhan tolong. Tuhan tolong ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan jangan sampai ada yang kalah, dan biar mereka menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bayi-bayi yang sudah dilahirkan, bayi Iel, bayi M Tuhan, dan juga Tuhan baby yang lain Tuhan, Engkau kuatkan. Biar mereka bertumbuh di dalam kasih karunia karena papa mamanya setia beribadah kepada Tuhan. Yang sedang hamil Laura, Ria, Ripka dan juga Sylvia, Tuhan kuatkan mereka, berikan kesehatan. Baby di dalam kandungan juga sehat, terpelihara. Baik kesehatannya, kerohaniannya, mereka sudah bertumbuh di dalam kandungan ibunya. Terima kasih Tuhan, bagi yang belum hamil, yang merindukan anak, di dalam nama Yesus Tuhan buka kandungannya Tuhan. Dengan seizin-Mu mereka juga boleh mengalami sebuah kehamilan ya Bapa. Yang lagi dalam program mungkin bayi tabung atau program kehamilan juga Tuhan tolong. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati segala usaha mata pencaharian kami Tuhan. Biarlah kami hidup beriman kepada Tuhan dan kami tahu kami tidak akan pernah kecewa. Yang penting kami taat, setia dan jujur. Maka Tuhan ada menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan persembahan yang kedua. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang terbuka. Hati yang rela memberi. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Dan kami mau lakukan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga ya. Setiap kita datang ke rumah Tuhan kita bangga ya. Kita bangga punya Tuhan yang hebat. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini salah satu lagu kesukaan saya ya. Setiap saya nyanyi ini saya bangga banget dengan Tuhan ya. Dan biarlah kita juga ketika nyanyikan lagu ini kita punya rasa bangga yang luar biasa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan kita semua sepanjang sepanjang minggu ini kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ingat-ingatin dong ya, masih banyak teman-teman kita nih yang udah yang belum hadir. Ingat-ingatkan supaya mereka boleh hadir. Nggak usah takut ya, nggak usah takut ya. Kita berani kemana-mana, kita berani ke kantor, masa ke gereja takut ya. Jangan takut, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di akhir ibadah kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami terluput Tuhan dari segala mara bahaya COVID-19, Omikron. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tetap menjaga kesehatan kami. Kami mau kuatkan saudara kami yang lain untuk mereka juga ikut datang beribadah. Karena selagi masih ada kesempatan dan waktu, kami mau pergunakan itu. Makasih Tuhan, pulanglah bersama kami ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu menyertai kita. Dari malam ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.